Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan bergabung dalam program Amaliyah 10 hari terakhir Ramadan dengan basis dasar dari sholawat ghausiyah. Wabil khusus nanti yang akan kita pakai adalah sholawat basyairul khairat. Program ini dikhususkan bagi yang sudah mendapatkan ijazah dari sholawat ghausiyah. Semoga kemanfaatannya bisa mendatangkan keberkahan untuk diri, keluarga, dan anak cucu sampai hari kiamat insya Allah. Pada dasarnya program 10 hari akhir Ramadan ini adalah dalam rangka memanfaatkan keberkahan dari waktu yang disediakan oleh Allah, karena dalam 10 hari akhir Ramadan itu ada yang disebut Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sholawat berasal dari akar kata sholla yang merupakan bentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Akar kata ini terdiri dari 3 huruf, yaitu shod, lam, dan wawu, yang merupakan kata triliteral atau sulasi dalam bahasa Arab. Memiliki makna dasar antara lain yang pertama, menghubungkan atau menyambungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, memberikan kehangatan atau kedekatan, dan berdoa atau memohon kebaikan kepada Allah. Derivasi dari kata sholla itu dalam bentuk madinya atau kata kerja lampaunya adalah sholla, kemudian dalam bentuk mudhoreknya atau present tense dan continuous tense-nya adalah yusolli, dan bentuk masdarnya adalah sholatan. Sholatan yang biasa kita gunakan untuk menyebut ibadah ritual yang menjadi rukun Islam, yaitu sholat. Dari kata sholatan ini memiliki bentuk jamak, yaitu sholawat, yang memiliki arti doa atau ungkapan penghormatan. Dalam kamus Lisanul Arab, kata sholla memiliki makna dasar menghubungkan atau menyambungkan. Penyusun kamus Lisanul Arab mendefinisikan as-sholat sebagai al-waslu wat tawasulu. As-sholatu fil lughah hiya al-waslu wat tawasulu. Sholat dalam bahasa memiliki arti hubungan atau penyambungan. Wa minhu qila, dari sini dikatakan shollan naro, artinya menyalakan api, ai auqadaha wa ahraqa biha, yaitu menyalakan atau menyalakan dan membakar dengan api. Kemudian contoh lain kalimatnya shalla 'alan nabi, bersolawat kepada nabi, ai maksudnya ta'alahu wa tawassala bihi ilallah, berdoa kepada nabi dan bertawasul atau menggunakan beliau sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Qamus Al-Muhit, Al-Fairuz-Zabadi menjelaskan bahwa kata sholla memberi makna memberi kehangatan atau menghubungkan. Beliau menulis sholla yasli sholatan ay ahraqa wa auqada, yaitu maknanya membakar atau menyalakan. Wa minhu as-sholatu 'alan nabi ay ad-du'a'u lahu wat tawassulu bihi ilallah, berdoa untuk nabi dan menggunakan nabi sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam kamus Mu'jam, penulisnya yaitu Ibnu Faris memberi makna 3 hal, yaitu yang pertama menghubungkan atau menyambungkan, yang kedua memberi kehangatan, yang ketiga berdoa atau memohon kebaikan. Sholla yasli asluhu al-waslu wat tawasulu. Asal dari kata sholla ini maknanya adalah hubungan atau penyambungan. Wa minhu qila shollan naro wa sholla 'alan nabi. Dalam contoh kalimatnya ada shollan naro, menyalakan api, wa sholla 'alan nabi,
dan dalam contoh kalimat yang lain bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari makna dasar sholla yang berarti menghubungkan atau menyambungkan ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa makna sholawat itu adalah menjalin hubungan dengan Allah, yaitu sholawat menjadi sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersolawat, si hamba ini membangun hubungan spiritual yang kuat kepada Allah melalui perantara pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat juga merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi, dan dengan bersolawat seorang hamba menyambungkan dirinya dengan Nabi Muhammad yang merupakan al-wasilatul utma atau perantara utama antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan sholawat yang bermakna hubungan ini memiliki makna hubungan yang ketiga, yaitu hubungan antar sesama umat Rasulullah SAW. Yaitu apa? Menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang muslim bersolawat, ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh umat Islam yang lain. Dalam tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam kepadanya dengan penuh penghormatan. Ini kalimat dalam surat Al-Ahzab ini yang digunakan untuk menandai sholawat menggunakan fi'il mudhari'. Artinya kata kerja yang berhubungan dengan sholawat yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya ini adalah kata kerja yang bersifat terus-menerus sampai nanti. Pekerjaan bersolawat itu terus-menerus Allah lakukan dan malaikat lakukan sampai nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Terus-menerus dilakukan, tiada berhenti. Ini karena menggunakan fi'il mudhari', yaitu kalimat yusholluna. Dari tafsiran surat Al-Ahzab ayat 56 ini, tafsir Jalalain memberi makna sholawat jika dari Allah, maka artinya bahwa sholawat itu adalah pemberian rahmat, kemuliaan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengangkat derajat dan memberi penghormatan yang tertinggi kepada beliau. Kemudian jika sholawat itu dari malaikat atau dari umatnya Rasulullah, maka itu mempunyai makna sholawat itu adalah bentuk doa dan permohonan kebaikan kepada Allah agar Nabi diberi kemuliaan, keberkahan, dan derajat yang tertinggi. Jadi bentuk doanya itu adalah doa pemuliaan, bukan doa penghinaan. Itu tafsir Jalalain mengenai makna surat Al-Ahzab ayat 56 yang menjadi dasar perintah bagi setiap umatnya Rasulullah untuk bersolawat kepada Nabi, yang memiliki makna dasar untuk selalu menghubungkan diri kepada Nabi, karena Rasulullah SAW sudah terhubung dengan hubungan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh malaikat, sebagaimana dalam ayat di atas surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian mengenai perintah-perintah untuk bersolawat dalam hadis, diantaranya ada dalam Sahih Bukhari, Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Kemudian hadis yang lain, rohima an furujulin dzukirtu andahu falam yusolli alayya.
Semoga hidung orang yang disebut nama saya di sisinya namun dia tidak bersolawat kepadaku menjadi hina. Maksudnya keadaan orang yang tidak menjawab ketika nama Nabi disebut dan ia tidak menjawab dengan sholawat itu keadaannya menjadi hina. Kemudian juga aktsarus sholata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Itu perintah untuk bersolawat dari hadis Nabi yang juga memberikan gambaran tentang keutamaan-keutamaannya. Seperti keutamaan tadi yang pertama mendapatkan balasan 10 kali lipat. Kemudian keutamaan ancaman jika tidak bersolawat akan menjadi hina, berarti jika bersolawat akan menjadi mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwa sholawat juga memiliki keutamaan untuk menggugurkan dosa, yaitu salah satu hadisnya riwayat Al-Bazzar, man shalla alayya wahidah ghufrat lahu dzunubuhu hatta yakuna bainaha wa baina syirki mithlu ma baina samai wal ardi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka diampuni bagi dia dosa-dosanya sehingga antara dia dan kesyirikan itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Itu sholawat menjadi penghapus dosa. Juga dalam hadis yang lain disebutkan sholawat sebagai penghapus dosa dan menjadi jalan mendapatkan syafaat, yaitu ketika sholawat dijadikan sebagai jawaban dari jawaban muadzin ketika mengumandangkan adzan dan doa wasilah setelah adzan. Dalam hadisnya disebutkan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika engkau mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka jawablah seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian ikuti dengan bersolawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sesungguhnya siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tsumma sa'alullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena kedudukan wasilah itu di surga tidak elok kecuali untuk hamba dari hamba-hambanya Allah. Wa arjuan aku ana huwa. Dan aku berharap, kata Rasul, aku menjadi salah seorang yang mendapatkan derajat al-wasilah. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah, maka baginya wajib mendapatkan syafaat. Itu konteks sholawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan as-sholatu ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min afdhalil a'mal. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu termasuk dari seutama-utamanya pekerjaan. Allati yutaqarrabu bihal abdu ilallahi ta'ala, yang menjadi sebab didekatkannya dengan sholawat itu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya sababun fi takfirid dzunubi wa ziyadatil hasanat. Dan sholawat ini menjadi sebab dari penghapusan dosa dan tambahnya kebaikan-kebaikan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, min asbabi takfirid dzunub, dari antara beberapa sebab dihapusnya dosa itu adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, karena sesungguhnya sholawat itu tarfa'ul abda ila maqamil ubudiyatil khalisah, mengangkat hamba mencapai kedudukan penghambaan yang murni. Uturabituhu bin nabil karim, dan sholawat itu mengikatnya atau menghubungkannya kepada Nabi yang mulia. Sementara Imam Al-Munawi menyebutkan as-sholatu ala nabi tamhudz dzunub,
Sholawat kepada Nabi itu menghapus dosa, wa tazidu fil hasanat, menambah kebaikan, liannaha du'aun khosun lin nabil mukhtar, karena sholat itu menjadi permohonannya khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang terpilih, alladzi huwa sababu wujudina fid dunyal akhirah, yang Nabi itu menjadi sebab adanya kita di dunia dan di akhirat. Itu diantara keutamaan lain sholawat yang menjadi sebab dari dihapusnya dosa-dosa dan menjadi sebab dari bersihnya hati dari segala penyakit-penyakit hati seperti sombong, dengki, iri, dan lain-lain. Dengan keadaan seperti itu, maka mau tidak mau sholawat bisa menjadi jalan wusul atau tersambungnya seorang hamba kepada Allah melalui wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wusul itu apa? Wusul itu secara bahasa berarti mencapai atau sampai atau terhubung. Dalam terminologi spiritual Islam, wusul sering digunakan untuk menggambarkan kedekatan seorang hamba kepada Allah melalui ibadah, doa, dan amal soleh. Konsep ini dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran atau memperoleh petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya adalah melalui doa, sementara makna sholawat diantaranya adalah doa. Inilah alasan-alasan kenapa sholawat bisa atau menjadi jalan usul kepada Allah melalui wasilah Rasulullah. Karena apa? Dalam sholat itu adalah tergambar beberapa hal. Yang pertama, sholawat sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Ahzab ayat 56 Allah sudah perintahkan, kemudian kita ikuti. Maka ketika kita mengikuti perintah itu, kita berarti patuh kepada perintah Allah. Kemudian sholawat juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Nabi melalui mahabbah atau kecintaan kita kepada beliau. Karena keutamaan sholawat ini mendekatkan diri kepada Nabi dengan selalu kita menyebut beliau dalam setiap laku lampah atau pekerjaan, maka tidak ada tanda dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, melainkan ia akan sering-sering mengingat. Nah, sholawat ini menjadi jalan pengingat kita kepada Nabi sehingga meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dan karena sebagai jalan untuk menghapus dosa-dosa juga, maka yang ketiga, sholawat itu sebagai penyucian jiwa. Dengan alasan-alasan itu, maka insya Allah sholawat bisa atau menjadi sarana untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan as-sholatu ala nabi min a'zamil qurbat allati yataqarrabu bihal abdu ila rabbih wa hiya sababun fi wusulihi ila martabatil ihsani wal mahabbah. Sholawat kepada Nabi menjadi salah satu bentuk ibadah terdekat yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, dan ia menjadi sebab untuk mencapai derajat kebaikan dan cinta. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan as-sholatu ala nabi hiya jisrul wusuli bainal abdi wa rabbihi wa bainal abdi wan nabi fa hiya sababun fi ziyadatil mahabbati wal qurba. Sholawat kepada Nabi adalah jembatan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan antara seorang hamba kepada Nabinya, karena ia menjadi sebab untuk menambah cinta dan kedekatan. Sementara Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sholawat
adalah salah satu cara untuk sampai tujuan tertinggi dalam ibadah, yaitu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis, "Man aradal wusula ila Allah taala fa alaihi ayyaktsura minas sholati 'alan nabi fa innaha tarfa'ul abda ila maqamil qurbi wal mahabbah." Barang siapa yang ingin mencapai kedekatan kepada Allah, maka ia harus memperbanyak sholawat kepada Nabi, karena hal itu akan meningkatkan seorang hamba kepada derajat kedekatan dan cinta. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menulis, "As-salatu 'alan nabi hiya wasilatun lil wusuli ilallahi ta'ala." Salat kepada Nabi itu adalah wasilah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha turabbitul abda bin nabil karim, karena salat itu mengikat seorang hamba dengan Nabi yang mulia, alladzi huwa sababu wujudina fid dunya akhirah, yang Nabi itu menjadi sebab keberadaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau sudah usul kepada Allah melalui sholawat, yang semoga Allah perkenankan kita menjadi golongan dari orang-orang itu, maka pasti kita akan mengalami ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini menjadi modal utama dalam menghadapi segala tantangan zaman. Tantangan zaman itu apa saja? Tantangan zaman itu terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan urusan duniawi kita, yang dinamikanya semakin kesini semakin menantang dan semakin luar biasa kompleks dan peliknya. Jadi pada akhirnya, dalam kesimpulan, sholawat ini bisa menjadi solusi dari banyak problem hidup yang barangkali akan sering kita temui. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hiya sababun fi halil masyakil wa jalbir rizki wa daf'il bala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang rumit, mendatangkan rezeki dan menolak bala. Demikian materi kita kali ini. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.